Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan kita tidak tatap muka. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu serta berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum membaca, silakan dibaca terlebih dahulu dan itu diamati ada gambar apa itu. Di buku itu ada gambar petir. Nah, kenapa sih kok ada gambar petir? Nah, nanti kita akan jelaskan di pembahasan. Nah, yang pertama, kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah itu? Apa pengertian kalimat thayyibah itu? Serta apa saja kalimat thayyibah itu, kapan mengucapkan waktu kalimat thayyibah itu, serta apa hikmah kalimat thayyibah. Yang pertama, pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah secara umum, kalimat thayyibah berarti semua perkataan atau ucapan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan pengucapannya mengingatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah atau sering dikenal dengan perkataan-perkataan baik akan menghantarkan dan menemani usaha-usaha baik yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Selain sebagai doa, kalimat thayyibah adalah ungkapan zikir yang akan selalu mengingat pembacanya kepada Allah Sang Pencipta yang harus disembah dan diminta serta menolak bentuk-bentuk ketuhanan yang lain. Oleh karena itu, nah, kalimat-kalimat thayyibah ini ya siswa-siswi harus diucapkan dengan sepenuh hati sehingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala akan selalu dirasakan. Nah, dengan demikian akan terbentuk manusia bebas dan terjaga dari bisikan setan dan egonya sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu siswa-siswi MI ini, mari kita biasakan membaca kalimat thayyibah. Baik itu kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mari kita biasakan. Nah, lalu apa saja sih kalimat thayyibah dalam pembahasan ini? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah Subhanallah dan Masya Allah. Yang pertama, kalimat thayyibah Subhanallah. Pengertian kalimat thayyibah Subhanallah yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa atau ungkapan, Subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, kalimat thayyibah Subhanallah ini ya siswa-siswi diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, tapi dengan catatan murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Kalimat Subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah. Nah, seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, kalimat Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih, umat Islam mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada, bahwa semuanya tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siswa-siswi, zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya ini, kalimat ini mengandung makna pensucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus dijaga, harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 1, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Setelah kita mengetahui pengertian kalimat thayyibah subhanallah, lalu kapan sih mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ini? Apakah ada waktu-waktu khusus atau tidak? Apa sekedar hanya diucapkan? Nah, kapan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Yang pertama, mengingatkan imam ketika salah dalam sholat. Nah, yang kedua, berzikir sesudah sholat. Nah, ketiga, melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti apa? Ketika kita melihat gunung, ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat bintang, bulan. Nah, itu semua kita ucap dengan ucapan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, itu tadi dari materi kalimat thayyibah subhanallah. Untuk selanjutnya kita akan membahas kalimat thayyibah masya Allah. Apa sih kalimat thayyibah masya Allah itu? Apa pengertiannya? Kapan mengucapkannya? Dan apa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah? Nah, yang pertama, pengertian kalimat thayyibah masya Allah. Nah, kalimat thayyibah masya Allah ini ya siswa-siswi, artinya adalah atas kehendak Allah. Kalimat ini diucapkan untuk menunjukkan kekaguman atau keindahan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan campur tangan manusia. Beda lagi kalau dengan kalimat subhanallah. Kalau kalimat subhanallah tadi yang tidak ada campur tangan dengan tangan manusia. Nah, kapan sih waktu pengucapan kalimat thayyibah masya Allah ini? Waktu pengucapan kalimat thayyibah masya Allah ini, yang pertama, ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah seperti masjid, gedung-gedung menjulang tinggi, maupun stadion sepak bola. Nah, itu kita ucapkan dengan ucapan kalimat thayyibah masya Allah. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua adalah memasuki kebun yang cantik. Kenapa kok harus mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah? Karena itu semua ada campur tangan dengan tangan manusia. Kebun yang cantik tidak luput dari proses penyiraman, proses pencangkulan, proses perawatan setiap hari. Nah, itu semua kita ucapkan dengan kalimat thayyibah masya Allah. Yang ketiga, teknologi yang canggih, seperti ketika kita melihat robot dan handphone
Zaman dulu kan belum ada handphone. Kalau sekarang sudah ada handphone. Itu bentuk suatu atas kehendak Allah. Maka kita ucapkan Masya Allah. Sementara dalam waktu yang sama, sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena atas kehendak Allah. Nah, setelah kita mengetahui kapan waktu pengucapan kalimat thayyibah Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 39, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billahi intaroni ana aqalla minka ma law walada, yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, mengatakan Masya Allah, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah ini? Nah, hikmahnya adalah yang pertama, mendapat pahala. Pastinya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat sombong. Yang keempat, menambah keimanan kita. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, terhindar dari perbuatan syirik. Nah, itu tadi dari penjelasan Bapak dari materi bab kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nah, mari siswa-siswi kita biasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nah, bagi siswa-siswi yang belum terbiasa membaca kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah, mari kita biasakan membaca kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira Bapak cukupkan. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, jangan lupa nanti saya bagi kelompok 3 orang dan tugasnya harap siswa-siswi untuk membedakan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah, kapan waktunya untuk mengucapkan. Nah, saya kira Bapak cukupkan sampai sini ya. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.